Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu studi kasus PT PPNS. Untuk anggota kelompok, di sini saya sendiri, Putri Dina Aulia dengan NRP 1123040028. Saya Korora Pandi dengan NRP 1123040038. Saya Koirul Ardiansyah dengan NRP 11230400. Dengan NRP 1123040040. Saya Muhammad Nur Syafaat dengan NRP 1123040045. Saya Laili Aprilia Maulina dengan NRP 1123040048. Untuk yang pertama, yaitu mengenai deskripsi tugas, studi kasus PT PPNS terkait tantangan perlindungan karyawan. Untuk latar belakang, yaitu PT PPNS adalah perusahaan galangan kapal dengan 1.000 karyawan yang bergerak di bidang produksi kapal dan memiliki tingkat kecelakaan kerja ringan, sedang, hingga tinggi. Perusahaan ingin meningkatkan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan kesehatan, kecelakaan, dan kematian karyawan. Manajemen baru berkomitmen untuk menerapkan pendekatan manajemen risiko berbasis ISO 31000, termasuk strategi mitigasi dan diversifikasi risiko melalui asuransi. Untuk kelompok 3, perencanaan asuransi dan diversifikasi risiko memiliki tugas yang pertama, evaluasi kebutuhan asuransi terkait kesehatan, kecelakaan kerja, dan jiwa. Lalu menghitung estimasi premi tahunan untuk 1.000 karyawan dari 3 kategori usia dan kelas risiko kerja. Yang terakhir, jelaskan strategi diversifikasi risiko menggunakan kombinasi asuransi dan mitigasi fisik. Untuk output yang dihasilkan yaitu tabel premi dan strategi perlindungan asuransi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan studi kasus PT PPNS, beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji adalah 1. Evaluasi kebutuhan perlindungan, yaitu bagaimana menentukan cakupan asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan jiwa yang optimal di lingkungan kalangan kapal. 2. Estimasi premi, yaitu bagaimana cara menghitung estimasi premi tahunan untuk karyawan yang terbagi dalam 3 kategori usia dan 3 kelas risiko kerja. Yang ketiga adalah strategi diversifikasi risiko, yaitu strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengintegrasikan asuransi dengan langkah mitigasi fisik guna meminimalkan kejadian insiden dan dampak finansialnya. Selanjutnya, slide selanjutnya, evaluasi kebutuhan asuransi. Jenis risiko pertama adalah kecelakaan akibat mesin, yaitu seperti operator terjepit oleh mesin bor, fries, atau mesin bubut. Kebutuhan asuransinya adalah kecelakaan kerja. Jenis risiko bahan kimia, contohnya solvent, pelarut, dan pelapis. Kebutuhan asuransinya adalah asuransi kesehatan. Jenis risiko ketiga adalah penyakit akibat kerja, yaitu masalah kesehatan kronis karena paparan debu logam, kebisingan berlebih yang berakibat kerusakan pendengaran jangka panjang, serta cedera ergonomis akibat mengangkat benda berat dan postur kerja salah. Kebutuhan asuransinya adalah asuransi kesehatan. Risiko keempat adalah kematian saat bekerja. Risiko ekstrim akibat kecelakaan fatal, misalnya ledakan atau tertimpa material berat. Kebutuhan asuransinya adalah asuransi jiwa. Risiko terakhir adalah stres kerja dan kelelahan, seperti beban kerja yang tinggi, shift malam, dan tekanan produksi dapat mempengaruhi mental dan produktivitas pekerja. Kebutuhan asuransinya adalah asuransi kesehatan. Selanjutnya,
asuransi kerja PT PPNS dengan uang pertanggungan atau UP sebesar 200 juta rupiah. Rumus dari mencari asuransi kerja yaitu premi tahunan sama dengan uang pertanggungan dikali tarif premi. Untuk kelas resiko 1 atau rendah, jenis pekerjaan umum terdiri dari staf administrasi, HRD, dan akuntan. Tarif premi sebesar 0,25%. Premi per tahun yaitu Rp500.000. Jika dalam bulan, maka 500.000 dibagi 12 sebesar 41.000 sekian per bulan. Kemudian untuk kelas 2 atau sedang dengan jenis pekerjaan umum berupa tukang las, tukang cat, montir, dan operator forklift, tarif premi sebesar 1,20% dengan premi tahunan sebesar Rp2.400.000. Jika diakumulasikan dalam per bulan, maka besarnya sebesar Rp200.000. Kemudian kelas yang terakhir, kelas 3 atau tinggi, dengan jenis pekerjaan umum seperti tarif premi 2%. Premi per tahun sebesar Rp4 juta dengan akumulasi per bulan sebesar Rp333.000. Next. Slide. Untuk selanjutnya yaitu asuransi jiwa PT PPNS, yaitu uang pertanggungannya sebesar Rp200 juta. Usia kurang dari 30 tahun, yaitu tarif riasnya sendiri yaitu 0,20%. Premi tahunannya yaitu Rp400.000, yaitu 0,20% dari 200 juta. Kemudian untuk tarif wanita yaitu 0,15% dengan premi tahunan Rp300.000, yaitu 0,15% dari 200 juta. Untuk usia selanjutnya yaitu 30-50 tahun dengan persentase 0,30% dengan premi tahunan 600.000. Kemudian ada tarif wanita yaitu 0,25% dengan premi tahunan 500.000. Untuk usia yang terakhir yaitu lebih dari 50 tahun dengan persentase 0,50% dengan premi tahunan Rp1 juta. Sedangkan untuk tarif wanita sendiri yaitu 0,40% dari uang pertanggungan, yaitu dengan premi tahunan Rp800.000. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk estimasi premi tahunan. Untuk usia kurang dari 30 tahun, kelas resikonya yaitu rendah, total karyawannya 400 karyawan. Premi kesehatan yaitu Rp1.700.000, premi kecelakaan kerja Rp1.500.000, premi jiwa Rp250 dengan total premi per orang yaitu Rp3.450. Dengan total 400 karyawan yaitu Rp1.380.000.000. Yang kedua yaitu 30-50 tahun untuk usianya, sedangkan kelas risikonya yaitu sedang. Total karyawannya yaitu 350 karyawan dengan premi kesehatan Rp5.100.000, dengan premi kecelakaan kerja Rp2.300.000, premi jiwa Rp600, total premi per orangnya yaitu Rp8 juta dengan total premi dikalikan karyawan yaitu Rp2.800.000. Dengan usia lebih dari 50 tahun dengan kelas risiko tinggi yaitu total karyawannya 250 orang. Premi kesehatan yaitu Rp9 juta, premi kecelakaan kerja Rp6 juta, premi jiwa Rp800.000, dengan total premi per orang Rp15.800, dengan total keseluruhan premi dari lebih dari 50 tahun Rp3.950.000.000. Untuk totalnya 1.000 karyawan yaitu Rp8.130.000.000. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi dari diversifikasi risiko, yaitu meliputi strategi asuransi dan juga strategi mitigasi fisik. Nah, untuk yang pertama yaitu jenis risiko dari kecelakaan akibat mesin, yaitu strategi asuransinya menggunakan asuransi kecelakaan kerja untuk menanggung biaya pengobatan dan kompensasi bagi pekerja yang cedera. Dan strategi mitigasi fisiknya yaitu menyediakan pelindung mesin untuk menghindari kontak langsung
melakukan inspeksi dan pemeliharaan berkala, dan juga mengandalkan pelatihan keselamatan bagi operator mesin. Nah, untuk jenis resiko yang kedua yaitu resiko paparan hmm, bahan berbahaya, yaitu dengan strategi asuransi menggunakan asuransi kesehatan untuk menanggung dampak kesehatan akibat paparan jangka panjang. Nah, untuk strategi mitigasi fisiknya menggunakan alat pelindung atau APD, memastikan ventilasi yang baik untuk mengurangi paparan udara beracun, dan memberikan pelatihan tentang penanganan bahan berbahaya. Selanjutnya itu untuk resiko penyakit akibat kerja. Untuk strategi asuransinya yaitu memanfaatkan asuransi kesehatan yang mencangkup pekerjaan, dan strategi mitigasi fisiknya menyediakan lingkungan kerja yang ergonomis untuk menghindari cedera otot, mengandalkan pemeriksaan kesehatan berkala, mengurangi jam kerja berlebihan, dan meningkatkan keseimbangan kerja. Untuk selanjutnya, risiko kematian saat kerja, yaitu menggunakan strategi asuransi jiwa bagi pekerja sehingga keluarga mendapatkan kompensasi dalam kasus kematian akibat pekerjaan. Untuk strategi mitigasi fisiknya menyediakan peralatan keselamatan yang memadai seperti helm, rompi, dan lain-lain. Yang selanjutnya memastikan protokol keselamatan di lokasi kerja dan mengandalkan simulasi evakuasi dan penanganan keadaan darurat. Nah, untuk resiko yang terakhir yaitu resiko stres dan kelelahan dalam bekerja. Untuk strategi asuransinya yaitu menggunakan asuransi kesehatan yang mencangkup layanan psikologis dan konsultasi kesehatan mental. Untuk strategi mitigasi fisiknya, menyediakan area istirahat yang nyaman dan kebijakan kerja yang fleksibel, memberikan program kesejahteraan mental seperti konseling atau dukungan psikologis, dan yang terakhir, mendorong budaya kerja yang sehat dan inklusif. Next. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan perencanaan asuransi dan diversifikasi resiko. Perencanaan asuransi dan strategi diversifikasi resiko merupakan langkah penting bagi PT PPNS dalam menghadapi berbagai kemungkinan resiko operasional. Melalui penerapan strategi asuransi yang tepat, perusahaan dapat melindungi aset dan operasionalnya dari risiko kecelakaan akibat mesin, paparan bahan berbahaya, serta penyakit akibat kerja. Di sisi lain, diversifikasi risiko memungkinkan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dari satu jenis risiko tertentu dengan menyebarkan ke berbagai aspek bisnis atau investasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara asuransi dan diversifikasi risiko, PT PPNS dapat meningkatkan ketahanan terhadap kejadian tak terduga, serta memastikan kelangsungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap strategi yang diterapkan juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam menjawab tantangan bisnis yang terus berkembang dan memberikan keselamatan pada karyawan. Next.